Sekitar 7.000 tahun lalu, angin tercatat telah memutar baling-baling kapal di sepanjang sungai Nil di Mesir. Di Cina, 200 tahun sebelum Masehi, hembusan angin telah memutar kincir sederhana dan membantu petani memompa air. Sementara sejak abad ke-20, angin telah menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik untuk rumah di Eropa dan Amerika. Selain lebih murah, tenaga angin juga terbukti jauh lebih ramah terhadap lingkungan. Tapi kenapa Indonesia sepertinya sulit melakukan hal yang sama? Apa kita kekurangan angin? Potensi kita sangat besar. Panjang pantai di Indonesia itu mungkin puluhan ribu kilometer. Masa di situ nggak ada angin sama sekali? Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pembangkit listrik tenaga kayu. Dibanding negara lain, Indonesia bisa dibilang masih anak baru dalam menggunakan tenaga angin. Cina memimpin jauh di depan, disusul Amerika dan India. Energi angin itu kan Profesor Adi Suryo Satyo, Guru Besar Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia. Menurut dia, selama ini kita telah keliru dalam memandang tenaga angin. Energi angin itu hanya di Eropa. Ingat, di daerah kontinental. Maka dia bikin yang besar-besar, anginnya powernya gede. Kalau di daerah Indonesia harus kecil karena anginnya kan tergantung dari kondisi udara dan kelembapan air laut itu. Maka tidak pernah terlalu besar. Tapi kecil-kecil. Hanya kalau kita memberikan konsep farm wind turbine, jadi kebun angin, itu bisa kita bikin kecil-kecil tapi menghasilkan power yang cukup besar. Rata-rata kecepatan angin di Indonesia 2 kali lebih lemah dari angin di Eropa, hanya sekitar 2,5 sampai 3 meter per detik. Kecepatan angin rendah, kincirnya pun harus kecil. Turbin angin itu yang kami perkirakan dan juga banyak orang perkirakan bahwa angin itu rendah, ternyata bahwa kita bisa melalui teknologi, rekayasa teknologi membuat blade yang untuk kecepatan rendah. Sehingga bisa menghasilkan listrik ya lumayan. Sekarang 1800 watt peak. Itu bisa sekitar kalau rumah rata-rata di sana ya dibantu listrik kami 150 watt, maka akan ya ada 18-an rumah lah gitu yang bisa. Profesor Adi bukan jago dalam teori saja. Yang tadi dia ceritakan adalah hasil kerja nyatanya. Selanjutnya, kerap alami pemadaman listrik, akhirnya Kampung Bungin, Bekasi menjadi daerah percontohan pembuatan kincir angin oleh Universitas Sejak 2014, Indonesia. dia sudah memanen angin di perkampungan nelayan, Muara Gembong, sekitar 40 km dari Jakarta. Hasilnya, kincir angin terbukti moncer menggerakkan ekonomi lokal. Kalau ini bisa berkembang, turbin angin ini, seberapa jauh impact-nya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat di sana bisa ada suatu aliran ekonomi berbasis pada renewable energy. Jadi sekarang ini sudah terbentuk UMKM di daerah pantai daerah Kampung Bungin itu, yang sedang dan akan digarap itu adalah para nelayan dan istri dan anak-anaknya. Tapi apa konsep yang sama bisa diterapkan di semua pantai? Semua pantai itu berpotensi untuk menghasilkan angin. Karena di daerah pantai itu ada daratan dan kemudian ada air dan ada matahari. Nah, proses perubahan perjalanan matahari itu akan menghasilkan proses pemanasan dan pendinginan. Dan akibat dari proses pendinginan pemanasan itu akan menghasilkan sirkulasi angin. Mahal? Tidak juga. Satu kincir angin ala Profesor Adi dengan tiang setinggi 11 meter hanya butuh 50 juta rupiah. Setelah memasang beberapa kincir di pinggir pantai, kita biarkan angin yang bekerja sepanjang waktu. Umumnya angin itu dari jam 9:30 sampai jam kurang lebih jam 4 siang sore itu angin ada. Tapi dengan adanya perubahan cuaca sampai sekarang ini, dengan saya kan merekam data angin sampai sekarang ini, malah anginnya bisa sampai hampir 20 jam. Jadi dari 9:30 pagi sampai malam lagi, sampai pagi lagi jam 1 jam 2 mungkin. Itu anginnya ada. Saya juga heran, apakah karena perubahan cuaca dan segala macam, maka akan menjadi sesuatu yang menarik. Profesor Adi tidak main-main dengan potensi angin.
Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat kapal nelayan bertenaga listrik yang bisa di-recharge seperti telepon seluler. Jadi kan sudah banyak keramba ya. Keramba itu kan tempat orang mengambil ikan di tengah laut. Itu selama ini kosong, artinya tidak dimanfaatkan. Kita pasang saja misalnya turbin angin yang kemudian bisa menghasilkan suplai listrik tersendiri. Sehingga nanti kapal nelayan yang memang ingin singgah menambah energi listriknya juga bisa mengikuti di situ. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Temukan lebih banyak artikel menarik lainnya seputar sains di laman theconversation.com. Sampaikan juga kritik atau saran Anda ke redaksi@theconversation.com.